Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Permana, mahasiswa alih jenjang D3 D4 kerjasama Siamolek ITB. Pagi ini saya akan menjelaskan potongan program dari TA kami, yaitu dengan topik App Store. Saya akan menjelaskan mengenai penanganan untuk pendaftaran user. Pada TA dengan topik App Store ini ada fitur untuk daftar yang digunakan untuk pendaftaran member atau user. Yang menangani itu adalah fungsi register.php. Ya, nanti kita tampilkan bagaimana proses pendaftarannya. Kali ini kita jelaskan terlebih dahulu programnya. Di dalam fungsi register.php terdapat beberapa fungsi yang di-include-kan juga, yaitu antara lain koneksi.php, fungsi thumbs.php, library.php. Fungsi koneksi ini adalah untuk koneksi antara database dengan koneksi databasenya, yaitu kemudian fungsi thumb ini untuk upload foto dari user. Fungsi library ini untuk pengambilan tanggal ketika user tersebut melakukan pendaftaran. Kemudian di blok kedua ini adalah beberapa variabel dari inputan usernya yang ada di form nanti yang akan ditangani. Kemudian blok ini adalah untuk penanganan upload foto. Kemudian blok ini adalah untuk insert ke dalam database dari yang sudah diinputkan oleh user. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah untuk insert user ke dalam database. Kemudian di bawahnya adalah untuk pengiriman email autentifikasi untuk mengaktifkan username yang sudah didaftarkan. Jadi pada form pendaftaran, ketika user sudah melakukan pendaftaran dengan tombol submit atau simpan, maka user akan mendapatkan kode autentifikasi yang dikirimkan melalui email yang sudah diinputkan beserta ketika di dalam form pendaftaran tadi. Jadi ini adalah fungsi untuk pengiriman email ke email user yang daftar dengan kode pengaktifan usernya. Untuk melihat bagaimana prosesnya, terlebih dahulu kita lihat tampilan webnya agar kita lebih mengetahui bagaimana proses kerja dari program ini. Di sini saya akan mencoba menampilkan fungsi kode yang dikirimkan ke email user. Jadi kita cobanya di localhost. Kita tampilkan kode apa yang dikirimkan ke email pendaftar. Jadi kita seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari website App Store. Kemudian ada fungsi daftar. Kita klik daftar, akan menuju ke form pendaftaran. Ya, kemudian kita inputkan beberapa field yang harus kita isi. Username, saya sebagai contoh saya pendaftar, kemudian passwordnya, kemudian kita ketik ulang password tersebut, namanya lengkap, level kita sebagai apa, pengunjung atau pengembang, kemudian ada alamat email, ini nanti yang digunakan untuk pengiriman kode pengaktifan tadi, kemudian nomor telepon, alamat,
kemudian foto, ya, kemudian kita harus menginputkan kode captcha yang sudah tampak, ya. Kemudian harus langkah selanjutnya adalah kita klik tombol simpan, ya. Maka kode yang dikirimkan ke email pendaftar atau email user adalah kode yang seperti ini. Jadi ini nantinya yang akan dikirimkan. Karena ini kita coba di localhost, kita coba tampilkan saja di sini. Jadi kode yang ditampilkan adalah ini. Ini nanti berupa link yang ada di email user, ya. Begitulah cara kerja untuk mengaktifkan sebuah user dengan autentifikasi kode, ya. Bagaimana jika kode ini tidak diterima oleh user atau tidak diklik oleh user? Maka user tidak akan bisa login ke dalam website App Store. Jadi nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana proses tersebut. Pada intinya user yang bisa user yang bisa login adalah user yang sudah terautentifikasi dengan kode tersebut yang sudah diklik. Itulah sekilas mengenai penjelasan pendaftaran user dengan kode autentifikasi yang ada pada fitur App Store Indonesia. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Permana, mahasiswa alih jenjang D3 D4 kerjasama Syamulek ITB. Pagi ini saya akan menjelaskan potongan program dari TA kami, yaitu dengan topik App Store. Saya akan menjelaskan mengenai penanganan untuk pendaftaran user. Pada TA dengan topik App Store ini ada fitur untuk daftar yang digunakan untuk pendaftaran member atau user. Yang menangani itu adalah fungsi register.php. Ya, nanti kita tampilkan bagaimana proses pendaftarannya. Kali ini kita jelaskan terlebih dahulu programnya. Di dalam fungsi register.php terdapat beberapa fungsi yang diincludekan juga, yaitu antara lain koneksi.php, fungsi thumbs.php, library.php. Fungsi koneksi ini adalah untuk koneksi antara database dengan koneksi databasenya, yaitu. Kemudian fungsi thumb ini untuk upload foto dari user. Fungsi library ini untuk pengambilan tanggal ketika user tersebut melakukan pendaftaran. Kemudian di blok kedua ini adalah beberapa variabel dari inputan usernya yang ada di form nanti yang akan ditangani. Kemudian blok ini adalah untuk penanganan upload foto. Kemudian blok ini adalah untuk insert ke dalam database dari yang sudah diinputkan oleh user. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah untuk insert user ke dalam database. Kemudian di bawahnya adalah untuk pengiriman email autentifikasi untuk mengaktifkan username yang sudah didaftarkan. Jadi pada form pendaftaran, ketika user sudah melakukan pendaftaran dengan tombol submit atau simpan, maka user akan mendapatkan kode autentifikasi yang dikirimkan melalui email yang sudah diinputkan beserta ketika di dalam form pendaftaran tadi.
Jadi ini adalah fungsi untuk pengiriman email ke email user yang daftar dengan kode pengaktifan usernya. Untuk melihat bagaimana prosesnya, terlebih dahulu kita lihat tampilan webnya agar kita lebih mengetahui bagaimana proses kerja dari program ini. Di sini saya akan mencoba menampilkan fungsi kode yang dikirimkan ke email user. Jadi kita cobanya di localhost. Kita tampilkan kode apa yang dikirimkan ke email pendaftar. Jadi kita seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari website App Store. Kemudian ada fungsi daftar. Kita klik daftar, akan menuju ke form pendaftaran. Ya, kemudian kita inputkan beberapa field yang harus kita isi. Username, sebagai contoh saya pendaftar, kemudian passwordnya, kemudian kita ketik ulang password tersebut, namanya lengkap, level kita sebagai apa, pengunjung atau pengembang, kemudian ada alamat email, ini nanti yang digunakan untuk pengiriman kode pengaktifan tadi, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian foto, nah, kemudian kita harus menginputkan kode captcha yang sudah tampak. Ya, kemudian harus langkah selanjutnya adalah kita klik tombol simpan. Ya, maka kode yang dikirimkan ke email pendaftar atau email user adalah kode yang seperti ini. Jadi ini nantinya yang akan dikirimkan. Karena ini kita coba di localhost, kita coba tampilkan saja di sini. Jadi kode yang ditampilkan adalah ini. Ini nanti berupa link yang ada di email user. Ya. Begitulah cara kerja untuk mengaktifkan sebuah user dengan autentifikasi kode. Ya. Bagaimana jika kode ini tidak diterima oleh user atau tidak diklik oleh user, maka user tidak akan bisa login ke dalam website App Store. Jadi nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana proses tersebut. Pada intinya user yang bisa mendaftar, user yang bisa login adalah user yang sudah terautentifikasi dengan kode tersebut yang sudah diklik. Itulah sekilas mengenai penjelasan pendaftaran user dengan kode autentifikasi yang ada pada fitur App Store Indonesia. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.